Baik, saya ke Pak Saidiman terlebih dahulu lah. Untuk tahu bahwa kita kan seperti yang kita dengarkan bersama, simak tadi informasinya, elektabilitas Prabowo turun 4,2% dibanding hasil survei SMRC periode sebelumnya. Ini faktornya apa saja, Pak Saidiman? Iya, memang kita ada survei yang kita lakukan pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 dengan sampel yang lebih besar dari biasanya, yaitu sekitar 5.000 responden dengan respons rate 85%. Memang kita menemukan hasilnya kalau kita bandingkan dengan sebulan sebelumnya, ada peningkatan suara pada Ganjar Pranowo, sementara pada Prabowo Subianto mengalami penurunan, betul tadi dari 37,8% menjadi 33,6%. Sementara Anies Baswedan sedikit melemah, tapi lebih cenderung stagnan ya dalam sebulan terakhir. Kalau ditanya faktornya apa, mungkin ada sejumlah faktor ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya pada pergerakan Prabowo Subianto yang cukup mengejutkan ya, bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini cenderung mengalami penguatan, lalu dalam sebulan terakhir mengalami koreksi. Sebenarnya kalau kita lihat secara secara jangka yang lebih panjang, misalnya dalam 2 tahun, sebenarnya suara Pak Prabowo ini kembali ke posisi semula dalam 2 tahun yang lalu. Misalnya pada survei Mei 2021 kita menemukan elektabilitas Pak Prabowo ketika itu 34,1%. Lalu sepanjang 2022 itu mengalami pelemahan, bahkan sampai ke angka 25%, bahkan sempat disalib oleh Anies Baswedan. Lalu 2023 ke sini itu kemudian mengalami penguatan dan sampai kembali ke sekitar 34%. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa ketika suara Prabowo Subianto mencapai 37% bulan lalu, itu kemudian mengalami koreksi. Saya melihat di sini bahwa yang terjadi adalah Pak Prabowo kembali atau pemilih Prabowo yang sempat keluar sepanjang 2022 itu perlahan-lahan masuk kembali ke Prabowo Subianto. Lalu ketika sampai ke angka 34% kemudian mengalami koreksi. Sementara dalam periode yang sama kita melihat Ganjar Pranowo memang secara konsisten mengalami kenaikan ya dari 25,5% ke 35,9%. Jadi naik sekitar 10% dalam 2 tahun. Sementara Anies Baswedan itu cenderung stagnan dari 23,5% ke 20,4%. Jadi ini ada perpindahan suara atau suara yang dulu keluar kemudian masuk kembali ke Prabowo Subianto. Saya kira itu salah satu yang bisa menjelaskan fenomena atau hasil survei yang kita temukan sekarang. Pak Saidiman soal hal itu, tapi saya ingin lebih dulu membahas soal Ganjar Pranowo, Pak Saidiman. Kalau kita melihat ini kan elektabilitasnya justru naik ya, 5,1%. Nah ini kalau kita melihat elektabilitas Pak Prabowo turun, kemudian elektabilitas Ganjar yang naik, ini apakah naiknya elektabilitas Ganjar karena mendapat limpahan elektoral dari Prabowo? Iya, bisa juga dilihat semacam itu. Kalau di dalam survei yang kita lakukan ini kami menemukan bahwa ada faktor kedikenalan Pak Ganjar Pranowo yang juga meningkat ya, yang terus mengalami peningkatan. Sementara pada Prabowo Subianto tingkat pengetahuan publik terhadap beliau itu sudah sampai mentok gitu, sekitar 95%. Dan pada saat yang sama bankability Ganjar Pranowo beberapa bulan terakhir itu kembali ke posisi semula. Sebelumnya kan sempat turun ya, pasca Mei 2023 sempat mengalami penurunan, tetapi dalam sebulan terakhir itu kembali naik, melampaui likability yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Karena itu kalau kemudian awareness-nya naik, pada saat yang sama likability-nya kuat, maka ini salah satu penjelasan juga kenapa suara Ganjar Pranowo mengalami penguatan. Nah betul tadi bahwa memang pada saat Ganjar Pranowo mengalami penguatan, suara Pak Prabowo Subianto cenderung mengalami penurunan di angka yang relatif sama ya, sekitar 5 dan sekitar 4%. Saya kira memang bisa dikatakan bahwa ada perpindahan juga suara dari Prabowo Subianto ke Ganjar Pranowo. Karena sebelumnya peningkatan suara Pak Prabowo Subianto, katakanlah dalam ketika memasuki 2023 ini kita menemukan bahwa salah satu faktor yang meningkatkan suara Pak Prabowo juga adalah faktor endorsement atau sosialisasi kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi.
Baik. Karena itu bisa dilihat bahwa ada potensi suara Ganjar sebenarnya di sana yang berhasil diambil oleh Pak Prabowo Subianto dan dalam sebulan terakhir kembali bergeser ke Ganjar Pranowo. Saya kira itu berhubungan juga dengan manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya yang terlihat di publik semakin dekat dengan Ganjar Pranowo.